Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan banyak memuji Allah sebagai mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Setidaknya kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian akhlak-akhlak mulia. Kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-59 dari 120 akhlak yang telah kita susun sedemikian rupa, yaitu tentang akhlak mulia ketika kita memasuki rumah, masuk rumah. 8 pengajian sebelum ini, 8 kuliah, yaitu tentang masjid. Sekarang kita pindah pula, setelah di masjid kita pindah pula di rumah. Namun sebelum menerangkan tentang akhlak di rumah, di dalam rumah, kita terlebih dahulu menerangkan tentang akhlak mulia masuk ke dalam rumah. Adab dukhulil manzil, masuk rumah. Adab masuk rumah. Jadi masuk rumah itu tidak masuk begitu saja, tetapi ada adabnya. Dan para ulama kita sudah menyusun yang berkaitan dengan adab masuk rumah. Ada berupa buku panjang lebar penjelasannya, ada pendek ringkas seperti di dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang bab adab masuk ke rumah. Kalau disebut adab, itu adalah kaitannya dengan akhlak. Manusia yang adil dan beradab, bermakna adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, kemudian beradab lebih tinggi lagi dari itu, yaitu meletakkan sesuatu bukan hanya pada tempatnya, tapi adalah di tempat yang terbaik. Maka orang yang memiliki adab dan menjalankan hidup dengan adab, maka akan dapat membangun peradaban. Maka sangat mulia sekali slogan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kita lihat pada hari ini, manusia entah kemana adilnya, entah kemana adabnya. Jangankan kepada manusia yang lain, kepada Allah juga tak beradab. Padahal adab itu sebenarnya bukan hanya kepada Allah dan kepada manusia. Bahkan ketika masuk rumah yang kita huni pun juga ada adab. Oleh karena pendekatan kita ini adalah pendekatan tafsir Al-Quran, maka kita mulai dengan ayat yang menerangkan tentang pembahasan kita ini, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-189. Surah Al-Baqarah ayat 189, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anil ahillah
mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang hilal. Hilal maknanya permulaan bulan. Biasa kita menyebutnya sebagai bulan sabit karena bentuknya seperti sabit. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini sebagai jawaban kepada orang yang bertanya tentang hilal itu. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan sabit itu adalah sebagai tanda waktu bagi manusia dan juga sebagai tanda masuknya musim haji. Karena musim haji seperti umpamanya wukuf di Arafah umpamanya, maka wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah untuk menetapkan 9, maka mestilah mengetahui awal bulan Zulhijjah itu kapan, sehingga tahu hari yang ke-9. Kemudian hari yang ke-10-nya kita berhari raya Idul Adha. Nah, untuk menetapkannya itu adalah dengan melihat bulan, atau istilahnya melihat anak bulan. Kemudian lanjutan ayat. Nah, lanjutan ayat ini yang berkaitan dengan pengajian kita. Walaysa birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tidaklah kebaikan itu kamu mendatangi rumah dari belakangnya, dari pintu belakang. Itu bukan kebaikan. Walakinnal birra man ittaqa. Akan tetapi kebaikan itu adalah bagi sesiapa yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha. Masukilah rumah itu dari pintu depannya. Maka kita lihat asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Mengapa ayat ini turun? Ada perintah masuk rumah itu dari pintu depan. Mengapa ada larangan masuk rumah dari pintu belakang? Maka akan dapat kita mengetahui jawabannya melalui sebab turun ayat ini. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan ada 4 sebab dari ayat ini. Yang pertama, dari keempat sebab ini kaitannya dengan kepercayaan, kaitannya dengan keyakinan. Sebab yang pertama adalah kanu idza ahramu fil jahiliyah atau bil baiti min dhahri fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Pada masa jahiliyah dahulu, orang Arab apabila sudah memakai pakaian ihram, mereka memakai pakaian ihram karena Arab jahiliyah dahulu juga pergi haji, juga tawaf, juga bersa'i. Karena ibadah haji itu sudah dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian turun-temurun sampai pada masa Rasulullah. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, namanya masa jahiliyah. Pada masa itu juga ada musim haji, memakai pakaian ihram apabila menunaikan ibadah haji. Apabila mereka telah memakai pakaian ihram, mereka tak mau lagi masuk rumah dari pintu depan. Mereka mempercayai kalau sudah memakai pakaian ihram, masuk rumah dari pintu belakang. Maka turun ayat ini, dilarang memiliki kepercayaan seperti itu apabila sudah memakai pakaian ihram, tidak lagi masuk melalui pintu depan. Jadi untuk membetulkan keadaan, bukan ihram itu yang membuat adanya perintah dan larangan, tidak. Perintah dan larangan itu Allah yang menetapkannya. Apabila ada memang perintah Allah, buat. Kalau memang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Jangan buat-buat. Nah, yang buat-buat ini bermakna ajaran yang dibuat sendiri, itulah yang dilarang di dalam ayat ini. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah Anil Barra, ini diriwayatkan dari Al-Barra,
kanatil ansar idza qadimu min safar. Kaum Ansar itu kaum yang menempati kota Madinah. Apabila mereka pulang dari perjalanan, mereka pergi kemana-mana, umpamanya mengembara atau berdagang keluar negeri Madinah. Kemudian ketika mereka kembali lagi, lam yadkhulur rajul min qibali babi, maka seseorang itu dia tidak masuk dari pintu depan. Jadi kalau pulang dari perjalanan, masuknya dari pintu belakang. Kononnya kalau masuk dari pintu depan nanti bisa membawa sial. Nah, ini tidak benar. Tidak ada kaitan dengan kalau musafir pulangnya dari pintu belakang, kalau tidak musafir dari pintu depan. Ini dari mana datangnya ini ketetapan seperti ini? Maka turun ayat ini menyebutkan bahwasanya apabila masuk ke rumah dalam keadaan bagaimana masuk dari pintu depan, maka ulama tafsir membuat kesimpulan ini adalah untuk juga memberikan kemudahan bagi kita untuk masuk rumah. Bayangkan kalau masuk rumah dari pintu belakang. Ya, kalau rumahnya itu kecil saja, kalau rumahnya besar memanjang ke belakang. Kalau pintunya pula di bagian atas, maka menjadi berat. Sementara kita mungkin ketika sampai ke rumah perlu dengan cepat untuk masuk ke dalam rumah, maka banyak kesusahan yang akan didapatkan. Maka di antara ulama tafsir memberikan penjelasan turunnya ayat ini adalah untuk memberi kemudahan bagi umat Islam untuk masuk ke dalam rumah, yaitu dengan menghapuskan tradisi yang salah, yang sesat, yang menyimpang yang ada pada masa jahiliyah dahulu. Ada lagi riwayat yang ketiga yang menerangkan sebab turun ayat ini, yaitu apabila berkeinginan berangkat ke suatu tempat, sudah keluar dari rumah, mungkin sudah sampai di jalan, tiba-tiba membatalkan perjalanan, tak jadi berangkat. Jadilah saya berangkat ke Jakarta, saya pulang lagi lah. Nah, pulang lagi seperti itu, yaitu perjalanan yang tidak diteruskan. Maka pulang seperti itu tak boleh masuk dari pintu depan, tapi masuk dari pintu belakang. Maka turun ayat ini membetulkan kepercayaan itu kepercayaan yang salah, yaitu kepercayaan yang betul masuk dari pintu depan. Jadi ayat ini turun adalah untuk memberi kemudahan dan sekaligus adalah membetulkan kepercayaan. Kemudian yang keempat sebab turun ayat ini adalah apabila seseorang beriktikaf di masjid. Kalau kita beriktikaf di masjid, maka kita mesti luzumul makthi fil masjid, yaitu kita tetap memulazamahkan berdiam di masjid. Kalau dapat jangan keluar masjid. Itu untuk beriktikaf. Tapi kan ada kalanya kita juga pulang ke rumah, dan itu tidak membatalkan iktikaf. Kalau pulang kita ke rumah itu adalah untuk mandi umpamanya, bertukar pakaian, kemudian kita kembali lagi ke masjid. Nah, ada yang berpendapat kalau beriktikaf di masjid kemudian pulang ke rumah, maka tidak boleh masuk dari pintu depan, masuk dari pintu belakang. Maka turun ayat ini tidak seperti itu. Ini tidak boleh dikaitkan dengan iktikaf. Tetap juga masuk dari pintu depan, jangan berubahnya pintu belakang dengan kepercayaan seperti itu. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya adab memasuki rumah itu masuk dari pintu depan. Kadang-kadang kita
tuan rumah buka pintu belakang tapi tidak buka pintu depan. Karena biasanya tuan rumah itu dia mungkin duduk-duduk di belakang. Apalagi rumah di kampung itu begitu. Pintu depannya selalu ditutup. Yang dibuka itu pintu belakang. Apalagi ibu-ibu umpamanya masaknya kan di belakang, maka yang dibuka pintu belakang. Datang tamu, karena melihat pintu yang terbuka, pintu belakang, maka ketika itu adab ini dijalankan. Maka katakan, jangan, saya bukakan pintu depan. Nah, kalau ada tamu yang ingin masuk dari pintu belakang untuk mengamalkan ayat ini, ini adalah adab. Dan sekaligus apabila tamu itu kita persilahkan masuk dari pintu depan adalah untuk menghormati tetamu. Kadang-kadang tamu ini pula yang maksa, tak usah dari belakang aja lah. Nah, dia pula yang, maka kalau sudah keadaan seperti itu, ya sudah. Tapi semestinya yang lebih baik, adab dan akhlak mulia adalah masuk dari pintu depan. Apalagi ruangan tamu itu memang disediakan sedemikian rupa, dan ruang dapur itu memang seperti itu. Kalau tidak berantakan tak dapur namanya, kecuali setelah disusun rapi. Nah, kita ini kan hendaknya menjaga diri, yaitu dengan menutupi kekurangan-kekurangan. Maka apabila masuk dari belakang, boleh jadi nanti bisa terbuka aib, tersingkap kekurangan, dan itu bisa memunculkan fitnah. Maka untuk menjaganya adalah sebagai tetamu, masuklah ke rumah sahabat kita itu melalui pintu depannya, dan itu adalah akhlak mulia. Nampak tertutup, nanti sajalah di depan. Nampak pintu belakang dibuka, apabila tuan rumahnya meminta kita untuk masuk dari pintu depan, maka masuklah melalui pintu depan. Meskipun kita sudah berada di depan pintu belakang. Untuk apa? Untuk beradab. Karena boleh jadi kita tak tahu perkara buruk apabila kita masuk melalui pintu belakang. Seperti yang kita sebutkan tadi, manusia ini kan cepat sekali matanya itu memandang. Apabila nampak yang kurang-kurang, nah yang kurang-kurang itu yang berkesan, dan itu nanti yang akan menjadi bahan cerita. Sementara yang baik-baik terlupakan. Nah, sebelum pintu gerbang masuknya syaitan itu terbuka, maka cepat tutup terlebih dahulu, yaitu dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, masuk rumah melalui pintu depan. Kemudian ada berikutnya lagi. Berarti masuk melalui pintu depan. Ada berikutnya lagi adalah dengan memberikan isyarat apabila masuk rumah. Memberi isyarat. Ke rumah kita saja kita memberi isyarat, apalagi ke rumah orang lain. Isyaratnya dengan apa? Isyaratnya adalah dengan mengetuk pintu. Dan cara mengetuk pintunya tidak boleh kuat-kuat. Apa sebab? Sebab dalam hadis Nabi disebutkan mengetuk pintu yang kuat bisa menakutkan penghuni rumah. Jadi jangan sampai kita memberikan isyarat yang menakutkan. Perlahankanlah ini. Berapa kali kita mengetuk? 3 kali. Dan jarak antara satu dengan yang lainnya mesti ada jarak, yaitu sejarak, yang jaraknya itu adalah selama kira-kira waktu yang kita sediakan itu cukup bagi penghuni rumah itu untuk bersiap sedia menerima tetamu. Mungkin di rumah di dalamnya panas umpamanya, mereka menanggalkan pakaian, maka mereka ingin memakai pakaian kembali. Berapa waktu yang dipergunakan untuk memakai pakaian? 1 menit umpamanya, maka tunggulah 1 menit. Karena kita menjumpai juga ada orang yang mengetuk pintu, tak ada jarak antara satu dengan yang lain. Allahu Akbar. Ini tidak beradab, tidak berakhlak mulia.
Kalau dengan bel ditekan terus bel, ini tidak berakhlak mulia. Beri rentang waktu antara isyarat pertama dengan isyarat kedua. Memberikan isyarat kepada penghuni rumah sehingga penghuni rumah itu tidak menjadi takut atau tidak terganggu. Nanti kita sebutkan riwayat dari Imam Al-Bazzar dan juga Imam Al-Baihaqi. Karena kita masuki satu lagi adab, yaitu ketika masuk rumah maka dahulukanlah dengan melangkahkan kaki kanan, baik itu rumah kita sendiri atau rumah saudara kita. Dahulukan dengan kaki kanan, sebagaimana keluar rumah dahulukan dengan kaki kiri. Nah, pengajian yang akan datang yaitu adab keluar rumah. Sekarang ini adab masuk rumah. Jadi ada dua pengajian akhlak mulia, masuk rumah dan satu lagi keluar rumah. Kemudian sebelum masuk rumah kita juga disunnahkan untuk mengucapkan salam. Mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tepat-tepatkanlah dalam membaca salam. Assalamu la yang panjang. Assalamualaikum. Karena pada hari ini kita jumpai juga la yang panjang, kumnya yang panjang. Assalamualaikum. Kum itu pendek saja. Assalamualaikum. La-nya panjang, kumnya pendek. Ini la-nya pendek, kumnya panjang. Assalamualaikum. Tak tepat. Maka dibetulkan kembali salamnya. Assalamualaikum. Apabila ada yang menjawab, maka berarti penghuni rumah itu siap sedia untuk menerima kita. Ada kalanya tak menjawab, tapi jawaban di dalam Allahu Akbar. Rupanya penghuni rumah ini sedang sholat. Maka tunggulah ketika itu. Jangan ulangi lagi salam, karena kita sudah tahu penghuni rumah di dalam keadaan sholat. Ada lagi sekarang adab yang bagus sekali, yaitu ada kalanya tuan rumah itu dia tidak mempersilahkan. Tuan rumah yang baik adalah mempersilahkan, silakan masuk, ini tuan rumah yang baik. Tapi ada kalanya tuan rumah ini tidak mempersilahkan. Salam kita dijawabnya, pintu dibukakannya, nampak dia memberikan peluang kepada kita untuk masuk, tetapi tidak mengatakan silakan masuk. Maka ketika itu kita sebagai tetamu tambahlah dengan perkataan, boleh saya masuk? Nah itu adab. Boleh saya masuk? Atau boleh tambah lagi dengan kata, mengganggu kedatangan saya ini. Adab akhlak mulia. Dan jangan nyelonong saja masuk. Kemudian apabila kita masuk, sudah izin, kemudian dipersilahkan, kemudian ada tempat duduk, kursi. Alangkah baiknya memang kursi tempat duduk. Tetapi apabila belum dipersilahkan, lebih baik jangan duduk terlebih dahulu. Apa sebab? Sebab boleh jadi tuan rumah itu mempersilahkan kita duduk di tempat yang dikehendaki. Karena ada kalanya tuan rumah itu lebih suka kita duduk di tempat yang tidak menghadap ke belakang atau tidak menghadap ke pintu kamar. Maka apabila tuan rumah itu mempersilahkan duduk di suatu tempat, maka duduklah di situ. Jangan cari tempat duduk yang mengarah ke belakang, sehingga kita dapat melihat apa saja yang ada dalam rumah itu, perabotnya, atau ke arah ruangan keluarga, sehingga dapat melihat keluarganya berada di dalam ruangan tengah.
Maka pilihlah tempat yang memang dikehendaki oleh tuan rumah. Dalam acara-acara tertentu, tempat itu menjadi penting. Kalau di Kampar di sini ada adab masuk ke satu tempat dalam satu majlis, yaitu dengan menempati tempat kita. Orang Sumondo itu tempat duduknya tak sembarangan. Boyan itu tempat duduknya tak sembarangan. Kepala adat tempat duduknya tak sembarangan. Saya kadang-kadang pun tak paham juga, kan lahir di kota, besar di kota, sehingga pulang ke kampung ditegur, bukan di situ duduk, di sini duduk, nanti kena sanksi 1 ekor kerbau nanti. Rupanya ada sanksi juga, ada hukuman, salah duduk 1 ekor kerbau. Itu di Kampar, mungkin di tempat lain juga begitu. Sampai ditentukan sedemikian rupa tempat duduk itu. Tujuannya adalah adab. Jadi adab ini sudah ada, dan di negeri-negeri yang beradab, adab itu sangat dijaga dan dipelihara. Kalau di Sumatera Barat sampai kepada istilah biar mati anak, asal tidak mati adat. Karena adat itu sebenarnya yang mereka tradisikan untuk menjaga kemaslahatan dan kebaikan. Salah satu di antaranya adalah adat duduk di dalam rumah ini. Apalagi rumah gadang dan sambilan ruang. Karena ruangan-ruangan itu ruangan-ruangan keluarga. Maka jangan sampai tetamu salah tempat duduknya sehingga mendatangkan tidak nyaman kepada ahli keluarga yang banyak dalam rumah gadang tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Idza walaja ar-rajulu baitahu, apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, falyaqul, maka hendaklah dia berkata atau berdoa. Ini doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu khairal maulaji, yaitu sebaik-baik cara masuk atau tempat masuk, wa khairal makhraji, dan sebaik-baik tempat keluar atau cara keluar. Bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk rumah ini. Wa bismillahi kharajna, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar dari rumah ini. Wa ala Allahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Tsumma liyuslima ala ahli, kemudian dia pun mengucapkan salam kepada keluarganya. Berarti ketika kita masuk rumah, kita mengucapkan salam bukan hanya rumah orang lain, tetapi juga rumah kita sendiri. Siapa dalam rumah? Istri dalam rumah, ucapkan salam. Bukan istri, bukan anak, pembantu, ucapkan salam. Tak ada orang dalam rumah, ucapkan salam juga. Ucapkan salam juga. Mengapa mengucapkan salam meskipun tak ada penghuni rumah? Sebenarnya ada penghuninya. Siapa penghuninya? Kalau bukan dari kalangan manusia, ada juga penghuninya dari kalangan jin. Ketika seseorang masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam, apa kata jin yang menghuni rumah tersebut? Tidak ada tempat kita di sini, maka mereka akan keluar. Kalau di ruang hidangan, ruang makan, kalau kita menyebut bismillah, tak ada makanan kita di sini kalau mengucapkan bismillah. Tapi kalau masuk rumah tidak mengucapkan salam, di sini kita tempat tinggal. Tidak mengucapkan bismillah ketika makan, di sini kita dapat makan. Maka nyamanlah jin berada di rumah kita kalau tidak mengucapkan salam dan bismillah. Maka gemuk-gemuklah jin di rumah karena tidak membaca bismillah. Akhirnya kesurupan. Ketika itu barulah pergi ke tukang ruqyah. Allah,
Akbar. Sebenarnya tak perlu ke ruqyah kalau kita sudah menjaga diri dengan baik di rumah kita. Bahkan dalam hadis Nabi, seelak-elaknya menjaga diri dari meminta ruqyah. Seelak-elaknya, sebaik-baiknya elakkan diri dari meminta ruqyah. Sekarang yang paling banyak datang itu tukang ruqyah, berkali-kali mendatang. Maka kalau dapat, kita sendirilah yang menjaga diri kita dan tak perlu lagi pergi ke tukang ruqyah. Yaitu dengan cara menjaga diri di rumah dengan beradab ketika memasuki rumah. Ada lagi adab yang lain, yaitu adab bersiwak ketika akan masuk rumah. Biasanya siwak ini kan biasanya dibawa kemana-mana dalam kantong. Biasanya kita mendengar bersiwak ini adalah ketika akan menunaikan salat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Kalau aku ini tidak mau, kalaulah aku ini tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Tapi takut memberatkan, maka tidak mewajibkan bersiwak, tetapi menyunatkan saja, sunat saja hukumnya. Rupanya bersiwak itu juga ketika akan masuk rumah. Ini apa kaitannya ini? Dalam penjelasannya adalah kaitannya dengan menyenangkan ahli keluarga, khususnya adalah istri dan anak-anak. Biasanya kalau kita datang dari luar rumah, istri akan mendekat, anak-anak akan mendekat. Nah, apabila istri mendekat, anak-anak mendekat, kemudian kita berbicara dengan mereka, mulut terbuka, kalau baunya tak sedap, maka kita tidak menyenangkan penghuni rumah. Sementara kita diperintahkan untuk menyenangkan penghuni rumah. Satu lagi, kebiasaan Rasulullah SAW bukan hanya bersiwak, yaitu ketika masuk rumah kemudian disambut oleh istri baginda, seperti dalam sebuah riwayat disambut oleh Aisyah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya apabila Rasulullah masuk rumah setelah adab-adab tadi, tak cukup sampai di situ, Rasulullah juga bertanya kepada istri baginda. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, hal indakum min syai'? Kalian punya sesuatu tidak untuk dimakan? Oh, jadi tanya makanan. Ini kepada istri nih, bukan tamu kepada tuan rumah. Ada makanan di rumah ini, keluarkanlah semuanya. Bukan. Maka tadi kita cepat sebut, ini Rasulullah kepada istri baginda Aisyah, karena hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Hal indakum min syai'? Kalian ada punya sesuatu untuk dimakan? Qalat faqultu, maka berkatalah Aisyah, aku berkata, ya Rasulullah, ma indana syai'. Ya Rasulullah, tak ada sesuatu untuk dimakan. Qala, maka Rasulullah pun berkata, fa inni sha'im. Kalau begitu saya puasa. Ini hadis ini bisa dijadikan dalil untuk adab ketika kita masuk rumah, bertemu dengan ahli keluarga kita, istri umpamanya, perut kita lapar, maka jangan nyelonong saja ke dapur. Tanya terlebih dahulu, ada sesuatu enggak? Tak ada, Pak. Ya, kalau begitu saya puasa. Allah Akbar. Kalau setiap hari seperti ini gimana? Uang belanja dikasih juga.
Wah, ini berarti ada sesuatu ya. Nah, ini penyelesaiannya dalam akhlak berikutnya. Tapi tujuannya adalah untuk tidak menyusahkan, tidak membuat istri itu menjadi susah. Ada kalanya Aisyah mengatakan na'am, ada, maka nanti disediakan. Ada kalanya mengatakan tidak, maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya hari ini saya puasa. Perkataan sesungguhnya saya puasa, inni sha'im, tujuannya sebenarnya adalah untuk menyenangkan istri sendiri. Allah, suami tanya mau makan, tapi tak ada makanan untuk disediakan. Allah tak sampai hati lah, tidak memberikan apa-apa. Tapi dengan jawaban sesungguhnya saya puasa, alhamdulillah puasa suami saya ini. Jadi menyenangkan hati itu yang dikejar sebenarnya. Dan itu adalah adab seseorang yang masuk ke dalam rumah, menyenangkan hati orang yang berada di dalam rumah. Satu lagi penutup pengajian, kita juga menjumpai di dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan juga Imam Al-Baihaqi adalah ketika kita masuk rumah adalah juga disyariatkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Biasanya kita dengar sholat sunat ini adalah masuk masjid. Rupanya masuk rumah pun juga begitu, dan keluar rumah pun juga begitu. Kalau kita berkesempatan untuk melakukannya, kita dalam keadaan berwudu. Idza kharajta min manzilika, apabila kamu keluar dari rumahmu, fasalli raka'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Salat sunat. Tamna'anika makhrajas su', 2 rakaat salat itu akan menghalangmu dari perbuatan yang buruk. Apa-apa yang buruk yang akan berlaku. Itu ketika keluar. Ketika masuk juga disebut wa idza dakhalta ila manzilika, kalau kamu masuk ke dalam rumahmu, fasalli raka'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Tamna'anika madkhala as-su', yang 2 rakaat salat itu akan menghalangmu dari perbuatan buruk. Jadi salat 2 rakaat adalah juga disyariatkan salat sunat ketika masuk rumah, dan itu adalah bahagian dari adab masuk rumah. Tujuannya adalah untuk menghalang kita dari sebarang keburukan. Dengan demikian, maka nampaklah bahwasanya di dalam Islam ada adab yang telah ditetapkan sedemikian rupa untuk masuk ke dalam rumah. Sebagaimana ada adab masuk masjid, maka ada pula adab masuk rumah. Dan kita sudah susun sedemikian rupa, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita. 1 kali setiap hari, berapa kali kita masuk rumah? Karena terlalu banyak masuk rumah, dan mungkin sering masuk rumah, dan mungkin dalam waktu yang berdekatan masuk rumah, ada kalanya adab ini tidak terperhatikan lagi, sehingga adab ini menjadi terabai. Padahal adab inilah yang akan menerangkan kita, yang akan membuktikan kita sebagai hamba yang berakhlak mulia. Inilah pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang akhlak mulia yang ke-59, yaitu adab masuk ke dalam rumah. Kita persingkat kuliah subuh kita ini, karena nanti pukul 8 di sini kita ada tabligh akbar. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk hadir. Apabila kita tidak dapat menghadirkan diri di medan jihad di sana, di Suriah, karena sebenarnya kita berkewajiban membantu saudara kita di medan perang. Jangan dibiarkan saudara kita berperang sendirian. Yang mereka hadapi musuh sudah jelas dari kalangan kaum kufar, yaitu dari Syiah Nusairiyah yang berkuasa di Suriah, dan di backup oleh Syiah Rafidah yang ada di Iran,
dibantu oleh Rusia, Uni Soviet yang ateis, komunis, dan juga negara-negara kafir lainnya. Mereka bersekutu, berkonspirasi untuk menghabisi Ahlus Sunnah yang ada di Suriah. Maka mesti kita membangun solidaritas sesama kita, karena umat Islam bagaikan satu tubuh. Apabila satu yang terluka, semua ikut merasakan kepedihannya. Tetapi tabligh akbar kita tidak lagi luka. Judulnya adalah menangis. Syam menangis. Kalau sudah menangis saudara kita, luka saja kita mesti dah merasakan kepedihannya. Apalagi menangis. Maka mesti kita memperlihatkan kepedulian kita kepada saudara kita ini, paling tidak dengan menghantarkan infak kita yang terbaik ke Syam. Maka datanglah nanti pukul 8 dan kita ada tamu khusus yang akan kita datangkan dari Jakarta dan dari Surabaya. Jadi dari pangkal Jawa dan dari ujung Jawa untuk berada bersama kita. Dan pernah kita jemput ke sini satu dari seorang yang pakar dalam bidang Syiah, yaitu Ustaz Habib Ahmad Zain Al-Kaf. Kita sudah berapa kali bertemu dengan beliau. Beliau ini pakar tentang Syiah, dan beliau ini yang menjadi kekuatan di MUI Jawa Timur untuk melahirkan fatwa sesatnya Syiah. Jadi MUI Jawa Timur sudah memfatwakan sesatnya Syiah, dan MUI Riau juga sudah memfatwakan sesatnya Syiah, yaitu ketika Ijtima ulama beberapa bulan yang lalu. Dan MUI Riau juga sudah memfatwakan sesatnya ISIS. Dan MUI Riau sudah meneliti setahun lamanya tentang Ghafatar, dan sudah ditulis buku oleh peneliti MUI Riau, yaitu ditulis oleh Ustaz Roni Chandra. Dan dalam waktu dekat ini buku tersebut akan terbit. Dan setahun yang lalu kita sudah sampaikan kepada pemerintah, Musbida, MUI, Kesbangpol, kepolisian tentang kesesatan Ghafatar ini. Tapi ketika itu mereka tidak begitu memperhatikan masukan kita. Ketika heboh sekarang ini, barulah mereka sana kemari. Dan sekarang ini sudah pulang katanya ke tempat kita ini yang dari Riau, berapa orang yang ex dari Ghafatar ini. Maka ini perlu dibina katanya, perlu dibimbing, ditunjuki supaya kembali ke jalan yang benar. Dan di sana masih lagi banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran sempalan, dan yang memahami adalah orang yang pakar dalam bidangnya. Maka semestinya mereka ini mau mendengar kepada orang yang memiliki kepakaran. Fas'al bihi khabira, tanya kepada orang yang pakar. Allah ini baik Ustaz, dia memberikan pelayanan kesehatan, banyak membantu, memberikan sembako. Tidak bisa dilihat dengan bungkus, dengan kulit, tidak bisa dilihat di permukaan. Karena biasanya ajaran sesat itu selalu menyembunyikan ajaran itu dengan rapi. Maka tidak ada yang bisa membaunya kecuali orang yang pakar dalam meneliti. Maka kita jadi berhati-hati. Dan salah satu yang pakar dalam bidang ajaran sesat khususnya Syiah ini adalah Ustaz Habib Ahmad Zain Al-Kaf, dan beliau datang bersama kita pada pagi ini. Beliau tak dapat untuk hadir di kuliah subuh ini. Kalau hadir beliau, saya akan minta beliau untuk mengisi kuliah subuh ini. Tapi beliau istirahat karena tadi malam beliau menyampaikan pengajian di Kuok, di Masjid Ittihad Kuok. Maka beliau sangat penat beristirahat. InsyaAllah nanti pukul 8 akan bersama. Dan silakan tanya kepada beliau tentang Syiah. Beliau adalah pakar. Kemudian juga nanti akan bersama kita Bang Irul, yaitu relawan dari negeri kita ini yang sudah berkhidmat, mempertaruhkan nyawanya
untuk menjadi relawan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di sana. Maka silakan tanya, dan nanti beliau akan menyampaikan yang terbaru, yang diupdate perkembangan yang ada di Suriah sana, sehingga paling tidak kita mengikuti keadaan umat kita di sana. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Yang tidak memperhatikan keadaan urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk ke dalam umat Islam itu. Maka luangkanlah waktu, berkorbanlah sejenak untuk bersama dengan Majlis Tabligh Akbar ini. InsyaAllah mudah-mudahan umat ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan mereka akan tetap kokoh, dan rencana jahat musuh akan gagal, dan Allah yang akan membalasnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, Allah akan membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas tipu daya mereka. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Mustafa Muhammad Al-Syema yang telah memberikan kita nasihat ataupun agama mengenai akhlak mulia. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan beliau. Sekali lagi kami informasikan kepada Ayahanda Ibunda kami, nanti di jam 8 pagi kita adakan tabligh akbar di Masjid Raya Nurdin di lantai 2. Jadi kita informasikan kepada sanak saudara kita yang masih berada di rumah, kita SMS dan beritahu kepada